wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah. Ini taukidnya ada 3 ya. Huruf inna itu menunjukkan sungguh-sungguh. Kemudian jumlahnya khabar ismiyah, artinya tak lekang oleh waktu. Kapanpun Allah bersolawat kepada Nabi dan malaikat pun demikian, walaupun sudah kiamat. Karena jumlahnya khabar ismiyah, jadi tak lekang waktu, selamanya terus Allah memberikan rahmat. Bahkan sudah kiamat pun terus Allah. Cuman solawatnya Allah, solawatnya malaikat tidak sama dengan solawat kepada seperti kita, tidak. Kalau Allah itu terus menyentorkan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, makanya Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin ya, rahmat sekalian alam. Jadi kita sholawat kepada Nabi ini supaya curahan rahmat Allah, ibarat bak mandi itu udah penuh, tempiasannya terus menerus ini kepada kita. Baknya udah penuh, rahmatnya Allah itu penuh kepada Nabi Muhammad. Kita sholawat supaya percikan rahmat Allah itu kembali kepada kita. Makanya di situ yang bales bukan Nabi Muhammad, langsung Allah. Ya, man shalla alayya marratan wahidah, siapa orang yang bersolawat kepadaku, selawatnya kepada Nabi sallallahu ala Muhammad. Bagaimana cara membalasnya? Apa Nabi Muhammad? Tidak, langsung jawab syaratnya itu Allah sallallahu biha asra, sallallahu alaihi asra, man shalla alaihi marratan wahidah sallallahu biha asran. Allah yang membalas sholawat dia itu 10, langsung Allah jawabnya. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 10, Allah, nah jawabnya Allah langsung memberikan kepadanya 100 rahmat. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 100, Allah membalasnya 1000 rahmat. Siapa orang yang berselawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Orang itu tidak akan mati sampai dia dapat kabar tentang surganya Allah. Nah, jadi belum meninggal itu orang itu dapat kabar gembira dengan datangnya surga. Macam-macam. Ada yang 1 tahun belum meninggal udah tahu, ada yang 100 hari udah tahu ya, ada yang 40 hari sudah tahu, ada yang 25 hari udah tahu kalau dia mau meninggal, karena kabarnya udah sampai, undangannya sudah sampai. Dan itu maaf, bagi mereka itu kegembiraan. Kita kan karena belum tahu, kayak mati itu menakutkan ya. Bagi yang sudah tahu diundang yang ngundang Nabi Muhammad, yang ngundang Allah. Siapa ndak seneng? Sampai Habib Ali bila mengatakan idza alimal usyaqu da'i faqul lahum fa inna liqa ahbabi dawa'uhu. Kalau pakar-pakar percintaan, pakar kerinduan, dia nanyakan tentang penyakit saya, sampaikan sama mereka, kata Habib Ali. Sebab Habib Ali itu, maaf, wajahnya pucat, dikiranya pucat sakit. Ini pucat terakhir rindu. Sehingga dokter kalau meriksa tidak ada penyakit katanya, jantung normal, semuanya normal, ibarat tensi normal, gula normal, kolesterol normal, asam urat normal. Tapi katanya sakit apa ini? Kata beliau, aku tidak ada sakitnya. Idza alimal usyaqu da'i faqul lahum,
Fa inna liqa ahbabi dawa'u. Aku ini ketemu sama yang kucintai. Aku ini rindu sama orang-orang yang kucintai. Fa inna liqa ahbabi dawa'u. Karena berjumpa dengan kekasih-kekasihku itulah obatnya. Itu orang yang sudah rindu. Jadi orang-orang ahli salawat itu kadang-kadang sebelum meninggal udah tahu. Dulu ada kejadian orang ini ahli salawat kayak pemukul lebanin, ya apa namanya, penerbang, bukan penerbang pesawat ya, penerbang. Tapi usianya udah senja, udah 70-an, nggak enak badan. Enak badan, dibangil ini orang bangil, jadi dibawa ke dokter. Hari Kamis itu dibawa ke dokter. Jadi kata dokternya gini, Bapak nanti hari Sabtu kesini lagi, ini obatnya dikasih 3 hari aja ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Bapak kesini lagi, kita cek lagi perkembangannya ya apa. Orangnya ini ngomong gini, maaf dok ya, saya kalau Sabtu nggak bisa dok, kalau Jumat insya Allah bisa saya kesini dok. Dan Jumat itu pun habis maghrib, kalau habis Isya saya nggak bisa dok. Ini dokternya bingung, ini yang ngatur ini saya apa sampean ya. Obat kan tentu masih ada, buat apa dicekin? Belum obat belum bereaksi. Kamis, Jumat, Sabtu masih ada, obatnya ini masih ada. Lah Jumat itu pun masih banyak obatnya, baru sehari masuk Jumat. Kata dokter enggak bisa Pak, sampean Sabtu kesini, obatnya udah diminum, reaksinya ya apa. Pokoknya enggak bisa dok. Kalau dokter mau nyuruh saya kembali ke sini, saya bisa hari Jumat, dan itu pun habis maghrib. Kalau habis Isya saya tidak bisa. Dokternya bingung, ya wis, saya Bapak tidak bisa ya, tidak bisa pokoknya hari Jumat, dan itu pun habis maghrib. Dokternya bingung, ini orang tua ini ya apa ini. Ya sudah Pak, sampean pulang kan. Di mobil dimarahin sama anaknya, Pak, sampean itu memang Pak, coba nurut aja sama dokter. Dokter itu sudah ngerti, tahu lah Bapak, sampean obat masih ada. Bapaknya ya diem aja, anaknya ngomel. Sampai di rumah neneknya tambah marah lagi. Memang bapakmu mulai gitu, mulai muda ya gitu. Lek dibilangin itu mesti ngeyel. Wes ngomel terus neneknya itu. Ingat masa muda dulu sampai masa tua, ngeyel ya, ngeyel. Subhanallah, Jumat Bu, maghrib ke masjid. Habis maghrib ke masjid, pulang masjid, habis sholat sunnah, habis itu zikir-zikir, masuk kamar, habis baca la ilaha illallah, ninggal Bu. Ninggal. Nah itu jawaban siapa? Si kakek tadi nih, saya tidak bisa, kalau habis maghrib masih bisa, tapi kalau habis Isya saya tidak bisa hari Jumat. Begitu dek meninggal, terjawab. Anak tahu jawaban, dokter tahu jawaban, neneknya yang ngomelin tahu jawabannya. Jangan diem, nangislah neneknya karena belum minta maaf ya, habis ngomelin. Ini maaf, orang-orang ahli sholawat ini kadang-kadang udah tahu. Mbah Maksum itu 2 tahun sebelum kematian udah tahu, ngubur saudaranya. Dia ngomong, Kak, hari ini aku ngubur sampean, 2 tahun lagi sampean tak susul. Saya ingat omongan gini, ingat Habib Ali waktu mengubur Habib Mustafa Al-Idrus. Itu Habib Ali sama saya ketinggalan karena datang pagi, datang ditunda, entah sore entah siang waktu itu.
Saya pulang, Habib Ali sama datang, udah berangkat. Habib Ali itu ngomong sambil jalan keluar dari gang, ngomong gini, bilang, nanti tak susul Habib Mustafa itu. Nanti tak susul. Saya pikiran saya waktu itu ya, disusul ke kuburan. Ternyata tidak lama setelah Habib Mustafa meninggal, disusul oleh Habib Ali. Baru ketika Habib Ali meninggal, saya tak ingat ucapan beliau, nanti tak susul Habib Mustafa itu. Jadi waktu keluar gang itu Habib Ali ngomong gitu sama saya. Jadi orang-orang meninggal itu seperti itu, orang-orang yang bersih. Katanya Nabi, siapa orang yang paling tidak dia membaca sholawat kepada Nabi sehari 1000 kali, lam yamut, orang itu tidak akan mati, hatta yubasyara lahu bil jannah, sehingga orang itu diberikan kabar gembira dengan adanya surga. Jadi orang ini tahu, cuman tidak perlu cerita ke orang, diceritain tidak percaya juga. Saya punya guru gitu juga, Kiai Mas Abdurrahim bin Bakir bin Hashim bin Abdurrahim bin Nizamuddin Masyaibannya. Itu waktu mau meninggal gitu juga, ngomong sama istrinya, aku ini mungkin mau meninggal. Oh jangan ngomong gitu, yang diomongin tidak ada yang percaya, orang sehat gini Bu. Malam gini jam 12 malam minta dipotongkan kambing 6 ekor, potongkan aku kambing 6 ekor. Loh buat apa Bu ya, kata anak-anak beliau, kan maulid Nabi masih beberapa hari lagi, tanggal 12 Rabiul Awal itu masih seminggu lagi. Biasanya beliau tuh maulidan mesti tanggal 12 Rabiul Awal, ini kurang seminggu. Kata beliau, besok banyak tamu, kasihan mereka nanti kalau tidak dikasih makan, kasihan. Karena di pondok kami di sono itu di Gresik itu jauh dari rumah makan, agak kampung gitu, pelosok. Nanti kasihan tamunya, tamu yang mana? Orang tidak mengedarkan undangan acara apa kan, tidak ada. Besok kasihan. Jadi hampir subuh itu selesai 6 ekor itu. Anak-anak santri suruh nyiyangin semotong-motong, hampir subuh saya selesai. Mau subuh itu dipanggil anak beliau, istri beliau dipanggil, minta maaf beliau, suruh udah. Begitu dibuka kamar sudah meninggal, posisinya gini Bu, sambil tidur sambil sedekap gini. Itu terjawab, kenapa motong 6 ekor, kenapa bilang besok ada tamu. Ya, orang-orang soleh itu seperti itu, banyak kejadian-kejadian yang mereka cerita, tapi yang diceritain tidak percaya. Rasulullah itu mau meninggal sudah ngomong sama Siti Fatimah. Tadi itu yang menghancurkan sebuah nikmat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu 90 hari sebelum meninggalnya Nabi udah tahu. Dan Nabi pun mengatakan, hai Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah menangis ketika Rasulullah akan meninggal, Sayyidina Fatimah pun dibilangin sama Nabi, engkau dari keluargaku orang yang pertama kali bertemu dengan aku setelah aku. Betulan dari keluarga Nabi itu kan masih banyak paman, masih ada keponakan, sepupu Sayyidina Ali, masih banyak keluarga Nabi. Tapi apa yang terjadi? Engkaulah dari keluargaku yang pertama kali menyusul aku. Beberapa bulan setelah Rasulullah meninggal, diikuti oleh putrinya Sayyidah Fatimah. Nah, ini. Makanya rajin sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sholawat maksur, sholawat maksur itu Bu, sholawat yang Nabi ajarkan langsung. Contoh sholawat maksur itu sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Nabi ajarkan, ucapkan oleh kamu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ada dalam riwayat lain Allahumma sholli ala Muhammad. Atau termasuk salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sholli Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Atau sholawat yang lain, sholawat ghairu maksur, yang bukan dari Nabi. Tapi sholawat walaupun itu bukan dari Nabi, kebanyakan sholawat itu sudah dihaturkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Syekh Ahmad At-Tijani beliau mengatakan, siapa orang yang membaca sholawat Al-Fatih sekali seumur hidup, Masalla ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi ma sabaq nasil haqi bilang sampai akhir, sekali aja dia tidak dijadikan Allah ahli neraka. Jadi selawat-selawat itu banyak yang dihaturkan, bahkan itu dari Rasulullah, diajarkan dari Rasulullah. Ada namanya selawat dalailul khairat. Itu selawat dalail itu antik lagi. Syekh Ibnu Sulaiman Al-Jazuli itu walaupun itu dzurriyyatur Rasul cuman dari Sayyidina Al-Hasan. Kayak Syekh Abdul Qadir itu dari Sayyidina Al-Hasan, bukan dari Sayyidina Al-Husain ya. Ibunya Syekh Abdul Qadir itu nasabnya kepada Sayyidina Al-Husain, abahnya dari Sayyidina Al-Hasan. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Imam Jazuli kenapa sampai keluar kitab Dalailul Khairat? Itu Imam Jazuli itu kalau ketika berangkat haji dengan murid-murid beliau, berangkat ibadah haji, namanya di sana Pak, dulu enggak pakai pesawat, pakai onta, pakai kuda, jalan kaki berangkat haji. Ditempuh ada yang setengah tahun, ada yang setahun, ada yang 3 bulan. Imam Jazuli naik kuda sama naik onta, pas di gurun pasir yang sangat luas, air semuanya habis. Santri-santrinya berangkat sama santri, bukan sendirian, sama santri. Dilanjutkan mati karena kehabisan air, berhenti juga mati kekurangan air. Solusi harus dapat air. Di gurun pasir, lari kayak siapa? Sofa Marwa ini, Siti Hajar kan lari sono, lari sini, lari Fata Morgana kalau siang. Tiba-tiba saking hausnya beliau nyari, ketemu seorang nenek. Nenek itu maaf, cuman pegang tongkat, nanya, ada apa Pak? Katanya, nyari air Nek. Ditunjukkan sama nenek tadi, sono Pak, jauh sono itu ada sumur, sana. Berangkatlah Imam Jazuli sama rombongan menuju sumur yang dituju tadi. Ternyata sumurnya gede, dilihatin dalam tidak kelihatan airnya. Dicoba-coba pakai batu, bunyinya lama tidak bunyi-bunyi. Gemanya itu didengarkan ini, terus tidak ada kriaknya gini, tidak ada, kayaknya hitam gitu dok. Kata Imam Jazuli, ini berarti dalam ini air. Maka turun tidak bisa, 4 meter. Ya kalau semeter kan masih mungkin pakai tangan sini turun kan bisa. Nyari timba tidak dapat, nyari gayung tidak ada. Sampai waktu hampir sore, masak. Nenek tadi datang, loh Pak, sudah dapat air? Belum, tidak ada timbanya. Oh sini tidak pakai timba Pak. Terus mau mana? Mau berangkat haji saya. Ini tidak ada air, kalau terus mati kami. Kekurangan air, kekurangan cairan. Sebentar Pak, katanya nenek tadi. Sebentar lagi saya, kambing-kambing saya ke sini. Ini jam 5, nanti kambing saya mesti datang. Ngerti waktunya minum. Kata Imam Jazuli, minum. Orang saya aja yang laki-laki tidak bisa ngambil air, gimana ini nenek-nenek? Sabar, ini jamnya mesti jam minum. Kambing saya tuh jauh-jauh di sana itu mereka lagi cari makan. Nanti minumnya di sini. Ya, tidak lama subhanallah nenek tadi nyongok ke sumur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad imba hadal ma'na, diludahin. Katanya Imam Jazuli ini sudah ulama besar, masyhur, terkenal, diludahin air sumur tadi. Ini ada apa lagi nenek-nenek ini katanya. Nggak lama bunyi sumurnya. Minggir Pak, minggir, kata nenek tadi. Minggir Pak, minggir. Kenapa Nek? Minggir, airnya sebentar lagi naik katanya. Nggak lama tumpah itu airnya ke atas. Jadi kambing itu ngerti waktunya minum, sebab dia gak cepet-cepet airnya turun lagi. Kambing semua dari mana-mana, tidak perlu dipanggil sama nenek, tidak perlu dikumpulkan, cukup dikasih minum itu mereka kumpul semuanya, minum semuanya. Katanya nenek tadi, ambil Pak airnya, ambil, ini nanti tidak lama lagi turun lagi ke dalam. Kalau sudah minum mereka akhirnya turun lagi, surut. Mumpung masih tumpah keluar, ambil secukupnya. Ambil Imam Jazuli, kambing minum, rebutan sama kambing. Selesai mau berangkat, Imam Jazuli gamang, bingung. Ya Allah, aku mau berangkat haji, mau ke makamnya Nabi Muhammad ziarah, malunya aku, katanya beliau. Ini orang biasa, dengan sholawat diludahin aja air bisa naik, gimana aku dengan cucunya? Malu aku sama Rasulullah nanti. Tidak jadi berangkat haji, pulang. Dan kita tidak haji dulu tahun ini, kita pulang. Kembali mereka. Semenjak itu rumahnya Imam Jazuli dikunci, tidak mau nerima tamu. Selawat sama Nabi Muhammad siang malam, malu sama Rasulullah. Selawat sampai bertemu dengan Nabi Muhammad. Salatai yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat, orang yang bersalawat kepada Nabi, maka bersambunglah salawat itu kepada Nabi. Ketika sudah connect terus salawat, Nabi hadir. Rohnya orang yang bersalawat sambung dengan rohnya Nabi Muhammad. Bertemulah Nabi Muhammad dengannya. Mimpi Nabi Muhammad seperti membusyiri selawat terus, akhirnya Nabi Muhammad datang. Makanya termasuk kita kalau mimpi Nabi Muhammad, ya mau tidur salawat, jangan yang lain. Mau tidur salawat, baca salawat khitab, terutama salawat khitab. Kalau mimpi sama Nabi Muhammad, baca salawat khitab. Ya, salawat khitab itu salawat omong-omongan sama Nabi sambil wudhu, selesai wudhu, terutama malam Jumat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam dan assalatu wassalam, salat dan salam atas engkau wahai tuanku Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Khudh biyadi, tolong pegang tanganku ya Rasulullah. Khudh biyadi, pegang tanganku sambil sholawat. Khudh biyadi, bayangkan Nabi Muhammad. Qalat hilati, saya tidak punya daya ya Rasulullah. Adrikni, temui aku ya Rasulullah. Adrikni. Jadi Imam Jazuli akhirnya mimpi, sampai diajarkanlah kitab Dalailul Khairat yang kita baca biasanya dapat ijazah itu dibaca. Kenapa Dalail itu masyhur? Karena ketika kuburan beliau dibongkar, Imam Jazuli kebetulan kuburannya dekat sungai kayak Mahakam. Udah beberapa tahun kuburannya udah tergerus tanahnya itu. Nah, murid-murid solusinya kita bongkar kubur guru kita pindahkan. Ternyata cangkul itu kena gini, masih di atas. Itu semerbak harum, Bu. Harumnya tidak ada di dunia ini. Jadi orang setiap mencangkul lagi cek gini, aroma harum semerbak. Dicangkul lagi
harum, dibongkar lama-lama subhanallah kain kafan beliau masih utuh, keluar badan ini keluar minyak harum. Nah, semenjak itu dalail dibaca seluruh penjuru dunia ini, para habaib, para kiai, ya. Ada yang puasa sehari, ada yang puasa sebulan, ada yang puasa 4 bulan, ada yang puasa setahun, ada yang puasa 4 tahun. Kalau dalail dari Guru Bangil itu ada yang setahun puasa, ada yang sehari puasa, ada yang 4 tahun puasanya. Terserah ngambil yang mana, ya. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi sekali aja, kataballahu lahu biha asra hasanat, Allah tulis bagi orang itu 10 kebaikan. Satu kebaikan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu kebaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wa maha anhu asra sayyiat, dan Allah hapus baginya 10 kesalahan, satu selawat aja. Wa rafa'alahu asra darajat, dan Allah mengangkat baginya 10 pangkat kemuliaan. Wa radda alaihi mithlaha, dan Allah mengembalikan kepadanya seperti selawatnya dia. Ada Bu selawat itu yang seperti doa, kayak selawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub. Ini sampai sesuai, mintanya kesehatan diberi oleh Allah kesehatan. Ada sholawat untuk memberikan kemudahan, dimudahkan. Dan sholawat ini maaf, sampai ahli sholawat minta ndak minta, apapun yang sampean hajatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki beliau mengatakan di dalam selawat itu pembuka semua kebaikan dan pembuka semua hajat. Sampai lihat orang-orang yang ahli selawat itu pasti rezekinya tidak sulit, ya. Sampai lihat mobil kadang dikasih orang, rumah dibelikan orang, sampai istri kadang dikasih orang. Ya bukan dikasih gitulah maksudnya. Ada datang guru ini na ulun guru ai kalau pian handak pian anukan guru ai pian rawat lah bujur-bujur guru ai. Guru umur 60 nang disodorkan 17. Ini nikmat apa musibah? Nikmat apa musibah ini? Kewalahan yang umur 60. Minum kuku Bima terus akhirnya, ya. Katanya nikmat, iya dohirnya nikmat, istrinya masih muda, tapi kalau malam jadi musibah. Ujar orang-orang itu usaha hidupnya, bukan pandangan hidup lagi. Kalau masih muda pandangan hidup, sekali mandang langsung hidup. Nah ini udah 60. Rezeki sampean lihat, gampang orang ahli salawat sampai cali. Guru sekumpul kah, guru Udin sampean lihatin ke mobil datang sendiri. Orang ahli salawat tidak sulit. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih tanah, kadang-kadang tidak ngerti tidaknya duit datang sendiri. Itu udah ujar Nabi, man asurat alaihil hajat, siapa orang nang hajatnya sulit, urusannya tidak gelar-gelar, kepingin ini tidak sampai-sampai, solusinya gimana? Fal yuksiris salah alaiha, perbanyak aja orang itu selawat sama aku, kata Nabi. Fa innaha tuksiful humum wal kurub, karena selawat itu ngilangin susah, ngilangin gundah, ngulangin gulana. Wa tuksirul alai arzak, dan orang itu diberikan rezeki yang gampang, banyak rezekinya. Wa tuqdal hawaid, terus setiap hajat itu kesampaian.
Jadi sesuai. Nah, kemarin saya pas ke Jawa itu ya enggak, kebetulan ada satu habaib namanya Habib Mustafa. Habib Mustafa Jamal Al-Idrus, orangnya itu Masya Allah lembut. Al-Idrus gantengnya luar biasa. Kalau kita lihat, sampai mungkin sering ngelihat Habib Muhammad itu kan kayak gantengnya ya. Habib Muhammad Al-Attas ini kan ganteng orangnya. Itu Habib Mustafa lebih ganteng lagi. Saya kira orang Yaman, ngomong ya bahasa Arab. Lama-lama saya mau ngomongan, ternyata beliau lah anamin Surabaya, cerita-cerita. Dikasih saya 2 sholawat sama beliau, sampean baca. Bahkan kemarin saya ditelepon, berapa hari yang lalu ditelepon sama beliau. Bersih orangnya Bu, Masya Allah. Saya bayangkan ini kayak gini, gimana Nabi Muhammad ya, ngelihat itu sampean kagum. Saya ngelihat itu ganteng sejuk. Terus orangnya itu mesti gini, beliau itu ndak sering mandang gini, beliau gini, terus nyapa gini, terus sering tunduk, beliau sering tunduk. Terus pancarannya itu Masya Allah ganteng, bersih terusan. Jadi diijazahi saya 2 sholawat itu aja Pak, dibaca 2 jam setiap hari 100. Insya Allah saya merasakan, paling tidak 40 hari saya merasakan. Apa yang dibaca? Pertama sholawat Nuril Anwar, Allahumma sholli ala Nuril Anwar Siril Asrar Watir. Itu selawat sekali saya membaca selawat itu sama dengan membaca selawat 600.000 kali. Itu selawat Baidawi Sugro. Ada lagi nama Baidawi Kubro. Kalau Baidawi Kubro itu 3 kali sampean baca kayak hatam dalail, baca 3 kali. Dan itu kalau sampean ahli selawat itu, jin itu takut. Rumah yang angker kemasukan orang itu panasan. Terus apa yang dianukan berkah, dipegang orang yang ahli selawat Baidawi Kubro itu kasih berkah. Cari aja di Mbak Google, ketemu Mbak selawat Baidawi Kubro Mbak, muncul nanti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina sajaratil asli nurani wa lamatil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insani wa asrafi surah ismaniyah ma'adil asrari rabbaniyah wa khazanil ulumi lisifayah sahibil qabdatil asliyah wal bajazaniyah wa rudbatil aliyah min darajatin nabiyyah tatali wa tanaqalana. Itu terus selawat ahli baiti. Kalau selawat Nuril Anwar insya Allah sampai sering. Kemudian beliau ijazahkan kepada saya selawat ahli baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Apal itu ya, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Nah, itu sampai baca 100 Nuril Anwar 100, selawat ahli baiti 100. Moga-moga semuanya dikabulkan Allah SWT. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasiratul mustaqim. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina tawfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.